Posisi benda yang bergerak sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar berikut. Gerak benda diperlambat terjadi pada selang waktu antara titik apa dengan titik apa. Baik, kita akan menganalisis di setiap titik ini. Kita akan lihat mana gerak benda yang menunjukkan gerak diperlambat. Saya ambil gambarnya. Oke, nah kita amati dulu dari titik A ke titik B ya. Dari titik A ke titik B itu posisi dari X-nya. Nah, posisi dari X-nya itu sebenarnya hampir horizontal ya, hampir horizontal. Nah, di sini kalau kita lihat agak miring ke atas ya, agak miring ke atas. Artinya sudah ada gradiennya. Berarti sudah ada geraknya gitu ya, sudah ada geraknya. Jadi kalau misalkan linear horizontal, maka bisa dikatakan geraknya itu adalah gerak GLB ya, gerak GLB. Tapi kalau misalkan benar-benar horizontal ini nanti maka bisa dikatakan bendanya masih dalam keadaan diam. Nah, ini hanya sedikit saja ya, miringnya hanya sedikit saja. Boleh dikatakan benda itu baru bergerak lah ya, dari titik A ke titik B ini. Oke. Jadi benda baru bergerak. Selanjutnya yaitu titik B ke titik C. Nah, titik B ke titik C ini terjadi perubahan gradien. Awalnya gradiennya itu kemiringannya rendah ini. Selanjutnya berubah menjadi kemiringan yang curam ya, yang curam seperti ini. Nah, jadi kemiringan atau gradien itu menunjukkan kecepatan. Jadi yang biru ini saya tulis V1, yang merah kemiringannya tinggi itu V2 ya. Berarti dari titik B ke titik C ya, TB ke TC itu ya, karena kemiringan gradien dari V2 lebih besar daripada V1, maka bisa dikatakan bahwa karena V2 lebih besar dari V1, maka geraknya ini dipercepat ya. Jadi salah, karena yang kita cari adalah diperlambat. Oke. Nah, kemudian dari titik C ke titik D itu benar-benar linear. Dari titik C ke titik D itu benar-benar linear. Nah, karena linear, maka bisa dikatakan geraknya itu adalah gerak GLB. Oke. Nah, selanjutnya dari titik D ke titik E. Nah, ini juga terjadi perubahan gradien. TD ke TE. Awalnya gradiennya itu curam ya di titik D ini. Nah, ini saya tulis dengan V1. Selanjutnya menjadi landai gradiennya di titik E itu ya. Ini saya tulis V2. Maka bisa dikatakan untuk dari titik D ke titik E, nilai V1-nya itu lebih besar dari V2. Maka geraknya bisa dikatakan diperlambat ya. Maka jawaban yang sesuai yang diminta, karena yang diminta adalah gerak yang diperlambat, maka titiknya adalah titik D ke titik E.